Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan penggalian kita, eksplorasi kita, menggali hikmah-hikmah yang terpendam, mutiara-mutiara berharga dalam Al-Quran. Insyaallah kita akan masuk mengkaji ayat 27 dari surat An-Nazi'at. Mari kita baca bersama ayat 27 sampai ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa ghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah engkau yang penciptaannya lebih sulit daripada penciptaan langit dan bangunannya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan atapnya, meninggikan langit itu dan menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah menjadikan malam di muka bumi itu gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu Allah hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dikeluarkan dari hamparan bumi itu air-air, ya, mata air dan tumbuhan-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung yang ditancapkan. Mata'an lakum wa li an'amikum. Hal tersebut sebagai sebuah kenikmatan bagi kalian dan untuk binatang ternak kalian. Sahabat, mari kita simak penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala muhtijjan 'alal munkiril ba'thi fi 'adatil khalqi ba'da bad'ihi. Allah mengingkari, ya, Allah menyanggah terhadap orang-orang yang mengingkari, yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, yang mengingkari akan adanya penciptaan kembali setelah penciptaan yang pertama. Yaitu di sini Allah membantah orang-orang yang tidak mengingkari, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, di mana manusia diciptakan kembali setelah mereka dimatikan, setelah bumi dihancurkan. Maka Allah mencoba, Allah di sini menegaskan, mengajak manusia berdialog. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Jadi persepsi manusia itu, manusia penciptaannya lebih kompleks, lebih sulit gitu daripada yang lainnya. Maka di sini Allah membantah mereka. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah engkau penciptaannya itu lebih rumit daripada langit? Maka sungguh di sini ayyuhan nas, wahai manusia, asyaddu khalqan amis sama'u. Penciptaan yang paling sulit itu, ya, apakah langit, yakni bal sama'u asyaddu khalqan minkum. Nah, di sini secara tidak langsung Allah menegaskan bahwa langit itu, hei manusia, penciptaannya itu lebih kompleks, penciptaannya itu lebih luar biasa,
ya, lebih luar biasa daripada penciptaan kalian gitu. Kalian yang menganggap mustahil manusia diciptakan setelah manusia binasa, hancur tulang benulangnya, ya, sesuatu yang sulit, ya, itu hal penciptaan manusia itu hal yang lebih sederhana daripada penciptaan langit dan bumi yang lebih kompleks, yang lebih luar biasa daripada manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal akbaru min khalqin nas, dan penciptaan 7 langit dan bumi itu akbar, ada sebuah penciptaan yang lebih amazing, yang lebih besar, yang lebih luar biasa daripada penciptaan manusia. Jadi kalau engkau menganggap itu sesuatu hal yang mustahil, penciptaan manusia untuk kedua kalinya di hari kebangkitan, itu hal yang sangat sederhana bagi Allah. Kenapa? Karena dahulu kala, ya, Allah menciptakan langit dan bumi itu lebih luar biasa, lebih kompleks daripada menciptakan manusia. Jadi ya, kadarnya itu lebih kecil manusia itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa khalaqul alim. Maka tidaklah orang yang menciptakan 7 langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan sesuatu yang semisalnya, sesuatu yang lebih sederhana penciptaannya daripada penciptaan langit dan bumi. Maka sungguh Allah adalah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Faqauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, banaha. Nah, maka ayat ini ditafsirkan, ya, amis sama banaha, maka di sini ditafsir fasara biqaulihi, ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala, rafa samkaha fasawaha, Allah meninggikan atapnya, Allah meninggikan struktur langit itu dan menyempurnakannya. Ai ja'alaha 'aliyatal banai, Allah menjadikan langit itu tinggi bangunannya. Ba'idatal fanai, ya, sesuatu yang sangat luar biasa, yang amazing. Mustawiyatal arjahi, yang dimana tempatnya itu, yang dimana wilayahnya itu membentang luas daripada bumi. Mustawiyatal arjai mukallalata bil kawakibi fil lailatil dhalamai, yang dimana tidak sampai di sana langit yang megah, langit yang sungguh luar biasa luasnya itu, bangunannya yang tinggi tersebut, tidak sampai di sana, diberikan sebuah estetik keindahan, mukallalatu bil kawakib, yaitu dimahkotai, dipernak-pernik, dikasih sebuah keindahan dengan bintang gemintang, fil lailatil dhalamai, di malam yang gelap. Maka sesuatu malam yang syahdu, di mana ketika malam tiba, ya, suara begitu hening, yang terdengar adalah suara kodok-kodok, ya, yang berorkestra ria, ya, yang ditemani dengan bintang gemintang di malam hari yang gelap. Itu sebuah keadaan, kondisi alam yang begitu syahdu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa agtasha lailaha wa akhraja duhaha, Allah menjadikan malamnya itu gelap dan menjadikan siangnya itu terang benderang. Ai ja'alaha lailaha mudliman aswadan halikan, Allah menjadikan malamnya itu gelap, hitam pekat, ya. Wa naharaha mudian musyriqan muniran wadihan, dan menjadikan siangnya itu sebaliknya dari malamnya, menjadikan siangnya itu menjadi terang benderang, begitu jelas, begitu terang, dimanapun manusia bisa melihat keindahan alam yang sungguh luar biasa dengan terang benderangnya bumi di siang hari. Faqala Ibnu Abbas mengatakan, agtasha lailaha ay adlamahu, yaitu dijadikan gelap,
Wa kadza qala Mujahid, demikian juga Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, wa jama'atul katsiruna, dan para mufasir berpendapat seperti itu. Wa akhraja duhaha ay anara naharaha, yani Allah menjadikan siangnya itu terang benderang. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah selanjutnya, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dijadikan atau dihamparkan. Fassarahu biqaulihi ta'ala, ditafsirkan dengan firman Allah selanjutnya. Dihamparkan itu apa sih maksudnya? Maka ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari hamparan bumi itu mata air yang menjadi sumber kehidupan manusia, yang menjadikan tanaman-tanaman yang manusia tanam itu menjadi subur dan berbuah dan bermanfaat untuk kehidupan dan kehidupan berkelanjutan manusia di muka bumi ini. Waqad taqaddama fi surati Hamim as-Sajdah, dan sudah terdahulu ya penjelasan hal ini dalam surah Hamim. Anal ardo, sesungguhnya bumi, khuliqat qabla samai, ya diciptakan sebelum diciptakannya bumi. Innama duhiyat ba'da khalqis samai, tetapi walaupun bumi diciptakan sebelum langit, akan tetapi bumi itu dihamparkan. Bumi itu diciptakan agar cocok dan sesuai untuk kehidupan makhluk-makhluknya di atasnya. Itu adalah setelah penciptaan bumi, dihamparkan bumi tersebut, bima'na annahu ukhriju ma kana fiha bil quwwah ilal fi'l, ya. Jadi dengan kata lain, ya, dikeluarkanlah ya segala sesuatu dari hamparan bumi itu, maka nafiha bil quwwah, ya ini dengan sebuah kekuasaan. Jadi berarti ada sebuah persiapan yang tidak sederhana dalam sudut pandang manusia, yang bumi asalnya diciptakan terlebih dahulu, maka ada sebuah proses yang panjang dalam sudut pandang manusia untuk dipersiapkan bumi itu sebagai kehidupan. Wahada makna qaul Ibnu Abbas, inilah ya makna dari pendapat Ibnu Abbas dan beberapa ulama yang lainnya. Wa ikhtarahu Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir memilih pendapat tersebut. Wa qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menjelaskan kepadaku ayahku, terus Abdullah ibnu Ja'far Ar-Ruki, terus Ubaidillah yakni ibnu Amr, dari Zaid ibnu Abi Anisa, dari Minhal ibnu Amr, wa Sa'id ibnu Jubair, dan dari Ibnu Abbas, dahaha wadahyuha an ukhrija minha ma'u wa mar'a. Dihamparkan ini adalah maksudnya dikeluarkan, ya, dikeluarkan mata air yang menyembur ke permukaan bumi, ke daratan bumi itu, dan dikeluarkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, buah-buahan, dan lain sebagainya untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, wasyaqqa fiha al-anharu, dan membelah dari hamparan bumi itu sungai-sungai, ya, itu juga untuk menunjang ekosistem kehidupan manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Masya Allah. Wa ju'ila fiha jibalun warimalun wasubula wal akamu, dan dijadikan dalam hamparan bumi itu gunung-gunung sebagai pasak yang menstabilkan bumi, dan kerikil-kerikil, dan jalan-jalan, dan dataran-dataran tinggi, dataran rendah, dan sebaliknya, itu untuk menunjang ekosistem kehidupan manusia. Fadzalika qauluhu, maka demikianlah firman Allah Ta'ala, wal arda ba'da dzalika dahaha wa qad taqaddama taqriru dzalika hunaka. Demikianlah ya
sudah terdahulu penjelasannya tentang ayat wal arda ba'da dzalika dahaha. Selanjutnya wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wal jibala arsaha, dan gunung ditancapkan, ay qarraraha wa asbataha wa akkadaha fi amakiniha. Yani Allah menancapkan bumi itu menancapkan gunung di permukaan bumi, ya. Allah simpan di tempat-tempat yang akan menstabilkan getaran-getaran bumi itu. Wa huwa hakimul alim, dan Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Raufun, maha pengasih, bi khalqihi, terhadap penciptanya, ya. Ar-rahimi, maha penyayang. Qala Imam Ahmad mengatakan, hadatsana Yazid ibnu Harun, menjelaskan kepada kami Yazid ibnu Harun, terus mengabarkan Awam ibnu Hausyab dari Sulaiman ibnu Abi Sulaiman dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Nabi bersabda, lama khalaqallahul ardo, ketika Allah menciptakan bumi, ja'alat tamidan, bumi itu dijadikan bergetar. Fakhalaqal jibala fa'alqaha 'alaiha, maka Allah menciptakan gunung dan Allah menancapkannya di permukaan bumi itu agar tidak bergetar. Itu fa'istaqarrat, maka menjadi stabila bumi itu. Fata'ajab malaikah min khalqil jibal, maka malaikat itu merasa takjub dengan penciptaan gunung itu. Wah, Masya Allah, luar biasa bagaimana bumi tanpa ada gunung-gunung di sekitarnya, di permukaannya, maka sungguh bumi itu akan terus bergetar dan manusia tidak akan hidup dalam kondisi itu. Tetapi dengan diciptakannya gunung-gunung tersebut, Allah tancapkan ke permukaan bumi sehingga bumi pun stabil dan tidak bergetar. Malaikat takjub dengan penciptaan tersebut, maka bertanya, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyadu minal jibal, wahai Tuhanku, apakah ada sebuah penciptaan engkau yang lebih amazing daripada penciptaan gunung? Qala, maka Allah menjawab, na'am, al-hadi, yaitu besi. Qalat, malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, fahamin khalqika syai'un asyadu minal hadid, wahai Tuhanku, apakah ada dari penciptaan engkau yang lebih amazing daripada penciptaan besi? Qala na'am, an-nar, yaitu api. Kenapa? Karena api dapat melunakkan besi. Lalu bertanya lagi malaikat, qalat ya Rabbi, fahamin khalqika syai'un asyadu minan nar, wahai Tuhanku, apakah ada penciptaan yang lebih amazing daripada penciptaan api? Qala na'am, alma, yaitu air. Qalat, maka malaikat bertanya lagi, ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyadu minal ma, wahai Tuhanku, apakah ada penciptaan engkau yang lebih amazing, yang lebih luar biasa daripada air? Qala na'am, rihun, adalah angin. Qalat ya Rabbi, fahal min khalqika syai'un asyadu minar rih, maka malaikat bertanya lagi, ya Tuhan kami, adakah sebuah penciptaan yang lebih amazing, lebih luar biasa daripada angin? Qala na'am, ibnu Adam, yaitu ibnu Adam, manusia. Yatasaddaqu biyaminihi yukhfiha minan shimali, mereka bersedekah dengan tangan kanannya dan mereka menyembunyikan dari tangan kirinya. Wa qala Abu Ja'far, dan Abu Ja'far mengatakan, ya, Abu Ja'far ibnu Jarir telah menjelaskan kepada kami, Ibnu Humaydi telah menjelaskan kepada kami, Zarir dari Atha dari Abi Abdurrahman As-Sulami dari Ali, qala, dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, lama khalaqallahul arda, ketika Allah menciptakan bumi, qamasat, bumi itu bergetar, wa qalat, dan berkata kepada Allah, tahluku alayya adama wa dzurriyyatahu, engkau menciptakan di atas permukaanku ini anak cucu Adam dan anak cucunya, yulquna alayya nathnahum,
ya mereka melemparkan kepadaku kotoran-kotorannya, ya mereka buang hajat di atasku gitu kan. Wa ya'maluna 'alayya bil khataya, dan mereka berbuat kejelekan di atas permukaanku. Fa'arsahallahu bil jibal, maka Allah menancapkan gunung, ya, agar bumi itu tidak bergetar. Faminha ma taraun, dan di antara bagian gunung itu ada yang terlihat oleh kalian, ya. Dan sebaliknya, wa minha ma la taraun, dan sebagian dari bagian gunung itu tidak engkau dapat melihatnya. Wa kana awwalul qararil ardi, maka keadaan bumi yang pertama kali stabil itu adalah kalahmil jajuri, seperti daging onta idanu hero, ketika baru disembelih. Jadi getaran bumi, kestabilan bumi pada waktu pertama kalinya itu adalah seperti daging unta ketika baru disembelih. Jadi baru disembelih kan ada getaran-getarannya, maka seperti itu. Yakhtalaju lahmuhu, yakni bergetar dagingnya. Gharibun, akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang gharib. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, mata'allakum wa li'an'amikum, dan firman Allah selanjutnya, hal tersebut menjadi sebuah kenikmatan, sebuah kesenangan bagi kalian dan binatang ternak kalian. Aidaha ardu wa unbi'u uyunuha, yakni bumi dihamparkan maka dimunculkanlah mata air di permukaan bumi. Wa udhiru maknunuha, dan ditampakkanlah sesuatu yang tersimpan dari dasar bumi itu. Wa ujri anharuha, dan dialirkanlah sungai-sungai. Wa unbitu zuru'uha wa ashjaruha wa thamaruha, dan ditumbuhkanlah tanaman-tanaman, pohon-pohon sehingga berbuah. Wasubitu jibaluha, dan diteguhkanlah gunung-gunungnya. Litastaqirra bi ahliha, agar para penduduk makhluk-makhluk bumi, ya, yang ada di permukaan bumi itu hidup dengan kondisi yang stabil, ya, di atas permukaan bumi yang stabil, tidak bergetar, tidak berguncang. Wa yakiru qararuha, dan menjadi nyaman. Kullu dzalika mata'an li khalqihi, maka semua itu merupakan sebuah kenikmatan bagi makhluk-makhluknya. Walima yahtajuna ilahi minal an'am, dan juga hal tersebut menjadi sebuah kenikmatan, ya, dari binatang-binatang ternak yang kau membutuhkan kepadanya. Alati yaqulunaha, yang dimana binatang ternak itu memakan tumbuh-tumbuhan dan rumputan. Wa yarkabunaha, dan engkau mempergunakannya sebagai alat transportasi muddata ihtiyajihim, sepanjang kamu butuh ilaiha, kepada binatang ternak tersebut, fi hadhihi dzar, di bumi ini, ila ayyantahi amadun wa yanqadi ajalun, sampai masa waktu tertentu. Oke, demikian sahabat, insyaallah kita akan lanjutkan di episode selanjutnya di ayat 36. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.